Sesuatu yang sedikit seksi nih. Iya, seksi, bodinya mantap. Body mantap, lekukannya mantap. Dengar-dengar kayak katanya Cewek Itali ya, keturunan Itali nih. Nah, ini. Ya, ini kan kalau keturunan Itali, seksi, mantap, eman kalau kita enggak. Kali ini kita mau bicara sesuatu yang sedikit seksi nih. Iya, seksi, bodinya mantap. Body mantap, lekukannya mantap. Dengar-dengar kayak katanya Cewek Itali ya, keturunan Itali nih. Nah, ini. Ya, ini kan kalau keturunan Itali, seksi, mantap, eman kalau kita nggak Iya. bahas, Kita betul harus nggak? bahas, Kita ya, harus bahas benar. nih detailnya nih. Terus nanti kita juga lihat apa sih dia ya, atau siapa sih sebenarnya, kan kayak gitu ya. Oke. Udah siap, bro? Siap, kita datengin. Oke, nanti kita datengin. Ini dia bintang tamunya kita. Mari kita lihat. Ini dia nih, Ini dia, yang kita bilangin yang seksi, bintang seksi asal Itali. Itali. Lekukannya bagus ya. Oh, ternyata dia dong. Oh, pantesan gue udah semangat ternyata dia. Ya, tapi bener ya, dilihat-lihat juga menarik ya. Ya, first impression memang bener seksi. Mm-mm. Kelihatan bentuk lekukan bodinya yang monokok body. Iya. Ini kelihatannya bisa dibilang ini sebenarnya ini yang orang-orang suka ngomongin simpanannya anak-anak moge yang nggak mau ribut, Nah, bener. gampang perawatannya, Bener. kagak berisik, mudah ditaklukkan. Ternyata dia, bro. Iya, dan kesannya di jalan itu gimana gitu. Kalau kita lihat Vespa itu kayak ada aura yang berbeda. Dia cute tapi juga keren, Iya, nyaman, dan premium pastinya. betul. Ini tipe yang sprint 60s ya. Ya, Racing 60s ini adalah edisi khusus yang hanya keluar di tahun 2020. Di tahun 2020 tuh, pemirsa. Habis ini nggak ada lagi udah. Nggak ada lagi. Kalau boleh sedikit bertanya nih, Bung Oto, apa sih yang terbersit di benaknya Bung Oto ketika kan banyak nih skuter nih ya, Bener. tapi begitu mendengar brand Vespa itu kira-kira apa sih yang muncul pertama kali di pikiran, dan gimana tuh pandangannya Bung Oto kira-kira? Pertama pasti yang muncul di pikiran saya itu klasik. Klasik. Heritage. Jadi Heritage. dia ada historinya, nggak sekedar kebanyakan kayak kita bilang skuter Jepang lah ya. Kebanyakan mereka bikin skuter itu hanya dalam rangka memiliki produk yang bisa bersaing sama produk-produk seperti ini. Padahal kalau kita tilik historinya dari zaman dulu itu seru sekali sebenarnya. Bagaimana mereka mengeluarkan sprint, bagaimana mereka mengeluarkan yang body kecil, yang small body, yang dibilang Vespino, itu yang S50 Special sekitar tahun 70-an kalau nggak salah. Nah itu sampai sekarang mereka masih maintain gaya itu. Jadi kalau kita lihat barang ini kita langsung bisa teringat yang lama, dan kita bisa merasakan koneksinya dari desain, dari tampilan-tampilan khusus ya, biasanya detail-detail kayak misal bentuk lampu, terus bentuk seatnya,
Jadi kalau kita bicara mobil itu mirip kayak Mini Cooper. Kita lihat Iya. Mini Cooper yang lama sama yang baru masih ada persamaan desain walaupun yang baru udah sangat modern. Bahasa desainnya masih dapat, masih terbawa dari yang versi-versi sebelumnya Mm-mm. dan diturunkan ke model-model yang terbaru. Dan memang untuk Vespa ini dia fokusnya lebih banyak di skuter ya. Benar. Iya, Benar. iya. Kalau saya lihat juga tampilannya sih ini bodinya nih kayaknya satu monokok ya. Satu. Jadi satu body nggak bisa dilepas artinya. Nggak bisa dilepas ya. Mm-mm. Dan besi semua ini ya. Besi semua full. Besi semua full. Makanya tadi waktu Bung Bung Oto Oto kesini, coba ya. itu bener-bener terasa, jadi kayak mantap, kayak kita anggap nyetir mobil Eropa lah. Jadi dia mantap tapi nggak berat, center of gravity-nya rendah, jadi kita manuver sangat ringan. Pantesan banyak anak-anak bogo yang kesengsem ya. Ya, suspensi juga dia Mm-mm. cukup bagus untuk di kelasnya, jadi kita lewat jalan bergelombang pun hampir nggak terasa. Hampir nggak kerasa ya. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa di Vespa itu ada dua bahasa yang ketemu, yakni bahasa hobi dan investasi. Benar, ya memang itu fenomenal ya, akhir-akhir ini kita bisa melihat harga-harga Vespa utamanya yang limited edition itu bisa berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Iya, contohnya yang Shan Waterspoon itu Iya. udah, wah harganya mahal kalau Betul. dibandingkan waktu launching mungkin ya. Betul. Jadi memang benar ada nilai investasinya. Dan hobi dan investasi Ya. ya. Jadi tidak peduli apakah itu dipakai atau tidak, yang penting terawat dan yang penting tidak diproduksi lagi, maka itu angkanya Pasti ada nilainya sendiri. ada kan? nilai sendiri dan Iya. angkanya terus cenderung naik ya Pak ya. Benar. Iya, karena saya lihat juga barunya sendiri dengan bekasnya itu malah lebih mahal bekasnya. Ya, kadang gitu. Karena ya itu, Ah, kalau udah nggak ada lagi, mau nggak mau kan, Mau artinya nggak apa mau, yang ya. ada. Nah, Ya, jadi ada beberapa tipe yang memang diproduksi limited, apakah itu dia limited edition atau dia itu special edition. Kalau special edition, edisi spesial yang hanya muncul di momen-momen tertentu, itu harganya juga cenderung naik. Yang limited juga lebih gila lagi, Pak. Ya. Ada nomor serinya juga, itu sangat-sangat mahal. salah satunya kalau kita bicara tema konsepnya Racing 60 Racing ini, 60 ini kembali ke tahun akar Vespa waktu mereka ikut arena balap ya, Arena di balap. sekitar tahun 60-an memang. Oh. Nah, makanya iya, kita iya. bisa ngelihat kayak stripe-nya yang klasik itu udah memang ngikutin zamannya itu, jadi Iya. period correct. Apalagi terutama yang warna hijau ini. Ini nggak ada lagi soalnya di varian Vespa yang lain yang betul. warna hijaunya Iya. ini. Bosco, Green Bosco, Pak. Iya. British Green ya ini ya. British Green. Termasuk ya. Iya. Memang sepintas kelihatan kayak solid gloss green. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, metaliknya bagus, Iya, sparkling sekali. Ya, ini memang spesial. Saya dapat info bahwa warna ini pertama kalinya baru Vespa munculkan. Ya, Dan setelah ini tidak ada lagi. Dan ini khusus produksi tahun 2020 untuk memperingati yang tadi Pak Racing 60s Bung itu ya. Oto bilang Racing 60s. Dan dibandingkan dengan tipe-tipe yang lainnya, baru kali ini kampanye Vespa itu betul-betul all out. Ya. Sampai ada gamesnya untuk yang ini. Ada websitenya sendiri dan ada juga ininya sendiri Pak, istilahnya model showroomnya atau apa, Ya. benar-benar didekor untuk yang tema ini udah. tema ini Racing 60, dimana yang tipe-tipe lain itu ya sudah hanya muncul gitu aja. Ya, Terus satu lagi tadi saya sempat coba ya sedikit sebentar aja tes waktu pas kenalan lah seperti kayak gitu, kaget saya Pak, karena kita yang biasanya anak-anak moge itu tidak nyangka bahwa ada motor kecil seperti gini, kapasitas cc-nya, namun feel-nya mirip Pak. feel-nya mirip. Ya. Mirip banget sama moge Pak, berat-beratnya dan Itu sebagainya. menurut saya mungkin karena bodinya yang full steel ya ini. Iya. Kalau kita bandingkan sama skuter Jepang kan Betul. mereka banyakkan plastik. Iya, Jadi memang sangat ringan, tapi ringannya itu bukan ringan yang enak, ringan yang ringkih, ringkih ya. yang kayaknya lemah gitu. Padahal kalau yang Jepang kayak itu ya. gini Iya, mantap. Jadi Bahkan- ya itu bedanya. betul. Saya punya satu motor adventure Pak, 500 cc, Honda CB 500 itu. Ya. Lebih berat ini Pak waktu saya pakai. Iya. Jadi Ya. istilahnya dapat feel-nya itu Pak, mungkin Pak. Jadi saya tuh juga kaget. Nah ini mungkin kalau tadi Bung Oto nyoba, saya nyoba, lama-lama saya juga tertarik nih sama ini. Iya,
gimana nih? Iya, ini Waduh. memang ya termasuk salah satunya termasuk racun ini. Jadi Racun ya? kita nyoba itu langsung terbawa mimpi nanti kepingin. Terbawa gitu. mimpi ya. Tapi harus SNI dulu Pak. Iya. Sudah nanya istri belum? Nah, betul. Itu paling penting. Iya Pak ya. Iya. Nah ini kan istilahnya anu Pak. Pantesan anak-anak ngomong, wah yang enak tuh yang nggak ribut, Ya. mudah ditaklukkan, tapi tetap Itali. Tetap Oh Itali, ternyata tetap ini. mantap. Iya. Dan dia sprint 150 ini Nah, sudah dengan mesin iGet. Iya. Jadi mesin ini nggak ada getarnya kayak generasi awal yang sebelum mesin iGet. Iya. Juga jauh lebih irit konsumsi bahan bakarnya. Oke. Ya kalau gitu tanpa basa-basi lagi, nanti habis ini Bung Oto memberikan impresinya sedikit pada waktu menaiki ini motor ya, kesan-kesannya bagaimana seperti gitu ya. Nah itu saya rasa itu, dan nanti setelah itu kita akan memberikan konklusi ya, skornya ya. Kurang lebih kalau dari Bung Oto sendiri skornya berapa untuk penampilan, untuk kualitas dan sebagainya ya. Kembali ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita habis ini kita akan melihat impresinya. Yuk kita jalan. Impression pertama, bodi motor terasa mantap. Jadi kita terasa sedikit lebih berat dibandingkan skuter-skuter pada umumnya, terutama skuter Jepang yang biasa kita pakai di jalanan Surabaya. Dan hampir terasa seperti moge handlingnya. Untuk kecepatan rendah pun kita bermanuver sangat mudah, sama sekali nggak ada terasa beban atau keseimbangan yang harus dicari. Ini sudah sangat stabil sih buat low speed, high speed. Sepertinya nyaman, terasa seperti motor besar. Terasa sangat ringan mesinnya, bertenaga. Pakemnya rem ini nggak kan ada yang berat habis itu ringan, atau kalau ini benar-benar stabil, jadi sesuai sama tekanan kita, tekanan lever. Untuk body kita terasa center of gravity-nya rendah, jadi manuver-manuver mudah. Oke, sementara itu Bang Oto coba di parkiran, nanti kita coba di jalan raya. Kembali lagi di Otosmart TV. Iya. Bung, gimana Bung? Habis nyoba Bung? Tadi Bung? Wah, memang ya seperti yang tadi kita bilang, racun. Nah ini bahaya memang buat orang-orang yang antusias otomotif kayak kita. Kebawa mimpi nih. Nah kita begitu nyoba, terus ngerasain enaknya. Waduh, ini artinya kita harus menyusun anggaran ke istri ini kalau udah begini. harus cari Pak, harus cari reason ya, istilahnya ya. Kenapa kita tiba-tiba kok jadi suka ini, seperti gitu. Justification-nya ini yang susah. Padahal kita nggak dibayar, nggak diapa. Kita tapi kita lihat, wah iya juga tertarik ini sama ini nih. Boleh. Iya. Dari Bung Oto sebagai penutup, kalau dari segi tampilan Bung Oto kasih nilai berapa nih? Tampilan kalau kita bilang out of 10 ya. Iya. Saya kasih 8.5, 8,5. Setuju. Saya 8,5. kurang lebih di angka 8 deh. Ya. Ya, jadi 8,5 itu masuk akal. Ya. Kalau dari segi kualitas? Oh, kualitas mungkin 9 ya saya bisa kasih ya. Soalnya kalau kita perhatikan detail-detailnya, ini benar-benar kita bilang itu well thought of gitu. Jadi mereka dalam desainnya dan aplikasinya di produk itu premium sekali kelihatan gitu. Dan kayak kita contoh permainan warna aja ya, karena dia temanya racing, banyak part-part yang dulunya itu chrome tapi dia bikin jadi matte black. Dan kayak kita bilang seatnya, walaupun sepintas kalau kita dari sini kelihatan seatnya hitam aja biasa, tapi sebenarnya itu ada racing stripe-nya yang lanjut dari stikernya. Nah itu sesuatu yang perlu diapresiasi dari tim desainnya Vespa. Jadi attention to detailnya sangat Bagus. tinggi ya. Saya setuju, kualitasnya saya bisa dikasih nilai di angka 9 juga, karena saya terus terang agak pilih-pilih sepeda motor, tapi sebelumnya saya juga nggak pernah ya sama Vespa saya anggap biasa, tapi begitu saya lihat
saya pandangi, saya tadi juga lihat waktu Bung Oto ride, saya juga dekati, saya lihat sekali lagi, betul-betul saya nggak bisa nolak dan rasanya saya jatuh cinta. Nah, itu. Dari skornya. Tapi kalau kayak gini banyak banget yang kita jatuh cinta. Nah. Tapi Vespa ini jatuh cinta saya, Pak. Ya. Ini ndak bisa di-anu lagi. Terpaksa harus Satu lagi SNI. dari desain ya, Iya. kita lihat rodanya itu berwarna gold. Goal. Udah gitu dipadukan sama suspensi yang Iya. red. Jadi itu udah kelihatan banget kalau ini arahnya racing, bukan elegan atau klasik standar gitu, tapi Sampai lebih kepikiran segitunya ya. Dia punya permainan warnanya ini bagus banget. bagus. Dan satu lagi yang perlu disampaikan, Vespa ini satu yang saya tadi suka tuh, saya lihat itu ada Save the Children, Pak. Ya, Itu itu seperti apa Pak programnya? itu begini, di setiap Vespa itu setiap penjualan Vespa ada sebagian komisi yang disumbangkan untuk anak-anak di negara-negara atau di kota-kota terpencil Yang membutuhkan ya. yang membutuhkan. Jadi Wah, ada luar biasa. fungsi sosialnya juga. Itu Oke. Vespa yang menurut saya Nah, yang itu mungkin salah satu alasan juga buat bikin anggaran ke istri ya, karena kita Iya. berbuat yang sosial lah. Itu tujuannya. setuju. Jadi itu alasan yang itu bukan alasan tapi fakta yang bagus, Pak. Iya benar. Iya, benar. Pak. Jadi kalau kita ingin menyumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan kan, ya cara yang ini ya, Ya. mungkin dengan ini Iya. ya. Ya. Kan kita feel good juga. feel good juga. Iya. Oke, terakhir performa berapa? Performa mesin kalau menurut saya sangat bertenaga ya untuk ukuran dia kan 150 cc. Tapi tadi gas dikit aja udah dan suaranya lumayan loh. Maksudnya buat kita yang biasa pakai moge juga masih bisa menikmati Betul. suara dan performanya dari mesin ini. Ya. Jadi nggak perlu ganti knalpot ya, karena ini versi limited dan juga originalnya harus Iya, dijaga. betul. Dan suaranya masih enak ya. Iya, dan kalau saya pribadi sih Ya. untuk motor-motor CVT ya ini Iya. kan transmisinya CVT Matic. Itu kalau kita ganti knalpot itu seringkali suaranya mainnya di RPM bawah. Jadi malah kayak mendengung di telinga kurang nyaman. Justru standar gini malah lebih oke. Oke, siap. Jadi saya tadi juga setuju dengan suaranya, tadi saya suka dan Ya. mungkin udah dites mesinnya, performannya ya. Jadi itu saya rasa oke, jadi menjadi acuan saya lagi untuk bagi Anda yang kepingin memiliki Vespa atau ingin punya, tidak ada salahnya untuk punya satu Vespa setidaknya dalam hidup Anda seperti kayak gitu. Betul. Oke, Bung Oto, terima Oke. kasih waktunya. Sekali lagi ada satu produk nih namanya Otosmart. Ya, Itu udah pernah dengar ya pasti ya. udah Itu platform jual beli ya, khusus motor premium. motor premium. Ini juga masuk dong berarti di situ. Masuk, Oh, masuk. iya. Walaupun kapasitasnya di bawah 400 cc, tapi dia Ya. juga motor premium Motor dan premium. masuk di Otosmart Ya, ya. benar. Oke, kalau kayak begitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Bung Oto, Bung Moge. Bung Moge. Sekali lagi kita salam Moge. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh